Jangan lupa komen, like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bisa ketemu lagi sama kalian, dan Mas juga masih bisa cuap-cuap ketemu sama kalian lagi di Big Tools Official. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bersama Mas di edisi siar kali ini tanggal 24 September 2020. Dan yang pasti, sebelum lanjut nonton videonya, sebelum nonton lebih lanjut lagi, sudah pencet tombol subscribe-nya belum? Oh udah, oke, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen. Untuk yang punya kritik dan saran, pengen ngobrol sama Mas T, pengen kenal sama Mas T, punya cerita, punya pertanyaan, boleh langsung klik di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau sempat Mas T jawab ya. Selamat berjumpa kembali tentunya untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada, dari seluruh Indonesia sampai luar negeri. Wow, ternyata Mas T itu the best. Yang nonton banyak dari luar negeri juga banyak dong. Dari berbagai negara loh cuy, dari berbagai negara. Dan ya banyak yang support, banyak yang menyemangati juga. Intinya alhamdulillahirabbil alamin, masih diberi keberkahan. Dan sebelum kita lanjut pembahasan pada hari ini, Mas T sudah sangat lama sekali menahan untuk tidak membahas ini, tetapi sudah banyak yang bertanya. Lalu saya sudah mendapatkan sesuatu yang saya rasa boleh untuk saya buka sedikit di sini, yaitu tentang moksa. Sekali lagi, moksa yang Mas T bahas di sini adalah menurut pandangan Mas T sendiri, ya. Menurut segi pandang Mas T dari alam gaib yang pernah Mas T lihat atau Mas T pernah coba telusuri, percaya atau tidak, untuk mencari tahu soal moksa ini, Mas T sampai harus melakukan sesuatu yang agak berat lah untuk mengetahui jalur yang sebenarnya yang harus Mas T sampaikan, dan ada yang harus Mas T tahan tuh apa. Intinya begitu ya. Jadi di sini Mas T jelaskan, Mas T tidak membahas sesuai dengan agama apapun yang meyakini moksa itu. Dan bagi kami, bagi orang Islam, memang jujur moksa itu tidak ada. Ya, dalam agama kami tidak ada. Jadi ini sebatas pengetahuan saya, sebatas yang saya lihat ya. Saya banyak melakukan hal untuk menerawang ini. Waduh, menerawang. Untuk melihat ini, dan akhirnya bisa saya jelaskan ke jenengan semua. Nanti semoga bisa dipahami ya. Semoga maksudnya bisa dimengerti. Tapi sebelum kita lari ke pembahasan itu, seperti biasa, Mas T doakan sekali lagi untuk yang nonton video ini, yang subscribe ataupun tidak, semoga yang sedang sakit segera disembuhkan sakitnya, yang lagi belum ada rezeki semoga diturunkan rezekinya, yang sedang belum bertemu jodohnya semoga segera bertemu dengan jodohnya, yang belum bekerja semoga Allah mudahkan pekerjaannya, segera memberikan pekerjaan. Untuk yang sudah bekerja, semoga Allah limpahkan rezeki melimpah dan juga dimudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Dan yang pasti, sebelum kita ke topik pembahasan dulu, Mas T akan lari ke YouTube Studio dan juga bakal sapa-sapa dulu untuk yang ada di Papua bersama rekan-rekan di sana. Ada Pak Sam. Semoga laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis, duitnya ngumpul. Amin ya Allah. Lalu untuk yang ada di Sulawesi, Makassar, Toraja, terus Maros, Palu, Kendari, Polewali Mandar ya, di sana semuanya tanpa terkecuali saja. Kemudian di Kalimantan, ada dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sambas, Pontianak, kemudian Palangkaraya, Balikpapan, Pasir, Bontang ya, Banjarmasin juga di sana ada ya. Pontianak, selamat bergabung saja untuk semuanya di Kalimantan. Semoga selalu sehat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Khususnya buat sahabat aku Muklis yang punya Sambas. We love you Muklis. Thank you. Kamu selalu support diriku ya. Kemudian yang ada di Sumatera, dari Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian dari Sumatera Selatan juga ada Palembang, Bangka Belitung, ada Kepulauan Riau, Batam, terus yang ada di Lampung ya. Kemudian Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, Cikarang, Cikampek, kemudian Karawang juga di sana ya. Lanjut untuk yang ada di Bandung, Cianjur, Sukabumi, Majalaya, Garut, mana tuh? Cicahem ya? Cicahem apa ya kemarin ya ada yang masuk?
Terus yang ada di Cirebon juga KB Indramayu Geana ya. Insya Allah hari Minggu Mas Teh ke Indramayu ya. Insya Allah Mas Teh hari Minggu ke Indramayu. Amin, semoga diberi kesehatan, diberi kemudahan terus ya. Lalu untuk yang ada di Tegal, Cilacap, kemudian Pemalang, terus Purwokerto, keluarganya Pak Sem di sana, Mas Bobi bersama rekan-rekan juga, Bu Dewar bersama bundanya Pak Sem juga. Lalu Tegal, Cilacap udah semua ya? Banyumas sama Pangandaran. Aku hampir lupa ya, sama Majenang juga ada. Semarang, Kendal, Weleri, Rembang, kemudian Kendal, dan juga untuk yang ada di Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, terus Magelang, Jogja, Solo, Sukoharjo udah ya. Terus yang ada di Pati, Blitar. Aduh ya Allah, lupa terus. Blitar mah Jawa Timur Mas Tulus, bukan Jawa Tengah emang. Mas nggak tahu. Malang, Jombang, kemudian Sidoarjo, Tulungagung, Ponorogo, Nganjuk, Ngawi, Blitar, terus juga buat yang di Surabaya, Gresik juga, kemudian yang ada di Banyuwangi dan juga yang ada di Madura semuanya ya. Malaysia, terima kasih banyak untuk hamba Allah yang dari Malaysia. Insya Allah nasi boxnya besok kita sumbangkan. Kemudian untuk semen yang disumbangkan untuk masjid, Mas Teh nanti baru mau ketemu sama pihak majelis masjidnya untuk bertanya kira-kira butuh semen atau tidak. Kalau Masjid An-Nur tidak membutuhkan semen, mungkin Mas Teh akan mencari masjid lain yang akan membutuhkan semen. Dan insya Allah akan saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk hamba Allah yang punya Malaysia, yang sudah memberikan amanahnya untuk menyumbang nasi box iya, ngasih Mas Teh juga iya, terus sumbang masjid untuk semennya juga, subhanallah. Semoga Allah tukar rizkinya lebih melimpah lagi, amin. Kemudian untuk yang ada di Singapura, Pak Muhammad Yahya, terima kasih banyak Bapakku. Terus yang ada di Mbak Yanti juga di sana. Terus Taiwan, Taipei, kemudian Hong Kong, Makau, Brunei Darussalam buat Kak Ajija bersama Abang, sehat selalu Abang, Kakak. Kemudian ada dari Arab Saudi, Qatar, kemudian Jeddah, Jerman, kemudian ya Mbak Ngatin yang punya Swiss juga, dan juga untuk Mbak Yani yang di Jerman, Mbak Asri yang punya Los Angeles, terus juga yang ada di Sydney. Sudah semua ya? Sudah. Dan sekali lagi Mas Teh informasikan kalau besok kita bakal bagi nasi box, dan alhamdulillah sudah Mas Teh fixkan, sudah Mas Teh kunci, sudah Mas Teh lock kalau besok kita sumbang 570 nasi box. Yeay. Dan alhamdulillah Bapak Ali dari Pemalang, terima kasih ya Pak Ali, terima kasih banyak. Tadi pagi juga bersedekah. Dan ternyata di rekening donasi masih ada dana kurang lebih sekitar 1.200.000 ya. Itu bisa kita gunakan lagi untuk bulan depan lagi. Jadi bulan ini agenda kita Mas Teh cukupkan saja dulu di 570 ya. Mas Teh agendakan di situ saja. Insya Allah besok 570 nasi box bakal kita bagikan, bakal kita bawa untuk kita bagikan ke masyarakat sekitar, kemudian di pinggir-pinggir jalan juga untuk abang-abang Gojek dan lain sebagainya. Jadi insya Allah ada liputannya besok. Mudah-mudahan ada kesempatan buat meliput ya. Lalu untuk yang sudah berdonasi terima kasih banyak. Sekali lagi yang belum tersumbangkan bukan berarti jenengan tidak mendapatkan amalnya, tetapi sekali lagi jenengan sudah berniat. Mas Teh sudah closing dari kemarin. Kalau sumbangan nasi box untuk yang 500 ini sudah Mas Teh close. Cuma ketika jenengan masih memiliki rezeki, karena kemarin ada transfer 25, 30, 20 ribu, ada yang 35. Jadi yang masuk-masuk ini, karena rekening ini sudah Mas Teh kosongkan, rekening Mas Teh yang BRI tidak Mas Teh gunakan, memang hanya sengaja untuk menerima donasi. Jadi siapapun yang transfer ke situ, kalau tidak ada konfirmasi apapun ke Mas Teh, misalnya temanku numpang transfer, Tulus aku transfer ya buat bayaran nyanyi kamu ke rekening BRI kamu aja. Nah itu mungkin saya ambil, cuma ketika nggak ada konfirmasi apapun, secara otomatis lillahi ta'ala akan saya gunakan untuk sumbangan, entah dari siapapun ya. Jadi kalau memang jenengan sudah transfer, mau 10 ribu, mau 20 ribu, alangkah baiknya jenengan kasih konfirmasi. Mas Teh tadi saya tadi transfer tapi maaf jangan dibahas di YouTube misalnya, jangan sebutkan nama saya ya, sudah urusan saya dan Allah. Nah itu nggak masalah kalau yang kayak gitu. Yang terpenting kalau bisa jenengan konfirmasi, karena banyak, ada yang 500, ada yang 300 dan mereka tuh nggak konfirmasi serius, dan Mas Teh juga nggak tahu dari siapa. Dan aku nggak ngerti, mungkin pemikiran mereka begini ya, wis niatku sedekah, aku pengen ngasih, aku tanpa konfirmasi apapun, wis urusanku sama Allah. Betul sekali. Memang kalau bisa sembunyikan ibadahmu, dan sembunyikan ibadahmu. Jangan tunjukkan.
Koyok wong Arab ngaji selfie. Nah itu tuh kan agak-agak bisa dibilang ria ya akhirnya. Nah jadi kalau kamu tidak mau berkurang, memang ada orang yang berprinsip aku pengen ngasih-ngasih aja. Aku punya saudara laki-laki yang tidak sedara sama aku. Lek transfer senengannya menang-menang. Tahu-tahu ada masuk rekening ke BCA entah berapa ya. Entah 100, entah 50. Dia selalu gitu. Aku punya sedulur lanang yang ibaratnya kita tuh bukan saudara, bukan siapa, tapi ketika dia mau ngasih nih dia nggak pernah ngomong, nggak pernah apa, tahu-tahu ada duit masuk. Cuma kan aku tahu atas nama siapa, ya kan? Kalau di mutasi ada. Makanya kalau BCA itu aku hampir 2 atau 3 hari sekali cek mutasi karena takutnya ada yang transfer, entah salah transfer. Makanya kadang-kadang nol nih, udah 0 rupiah, tahu-tahu besok ada duit 100 ribu dari siapa ya? Nah itulah, kadang-kadang ada orang yang sebagian yang memberi itu takut ngomong, bukan takut ngomong tapi takut ria, takutnya mengurangi amalnya. Jadi udah ngasih aja gitu. Dan Mas T kalau misalnya jenengan tidak ada konfirmasi, Mas Tulus saya transfer 1 juta misalnya, yang 200-nya buat Mas Tulus, 800 nasi box. Kalau tidak ada konfirmasi seperti itu, jujur Mas T tidak berani 1.000 rupiah pun ngambil. Malah kalau bisa nambahin kalau Mas T. Kalau emang ada rezeki Mas T tambahin gitu ya. Jadi Mas T cuma bisa bilang terima kasih. Untuk saat ini donasi nasi box yang 500 box sudah Mas T closing. Jadi untuk beberapa yang masih transfer nanti bisa kita gunakan untuk donasi di bulan depan lagi. Mungkin bulan depan kita bisa bagi-bagi uang ya. Di amplop misalnya 20.000 per amplop kita bagi rata untuk anak yatim atau berapa ya. Jadi itu bisa saja terjadi. Jadi teman-teman di sini insya Allah besok semua kebagian. Ada yayasan yatim piatu di depan kan, itu sekitar 65 orang anaknya. Kita bisa bagi nasi boxnya. Pokoknya intinya untuk nasi box bulan ini sudah Mas T close. Tetapi untuk yang masih memiliki rezeki, memiliki kelebihan, dan setelah nonton video ini mungkin terketuk hatinya buat transfer, monggo kerso di deskripsi ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Sudah mau bersedekah, monggo silahkan. Jangan tunda-tunda, karena itu sudah niat baik. Jadi ya mumpung masih ada waktu, mumpung masih sehat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kalau bisa, kalau sudah transfer kabari Mas T ya. Oke? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya. Kita kembali ke YouTube Studio kali ini sebelum kita bahas pembahasan kita hari ini ya. Oh iya, diucapkan dulu selamat ulang tahun buat Mama Ita. Semoga panjang umur, murah rezeki, selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap jadi yang terbaik untuk anak-anaknya, dan juga jadi yang terbaik buat Mas T. Hehehe. Emang dia siapa kamu Tulus? Nggak tahu, aku juga nggak kenal tadinya. Semua terjadi karena izin Allah. Semua terjadi karena hak dan kehendak Allah. Semua yang di sini tiba-tiba kenal Mas T, pengen akrab sama Mas T, itu Mas T juga nggak tahu. Yang gabung-gabung di rumah orang baik, semua Mas T nggak kenal. Tapi sekarang sudah didekatkan dengan cara Allah dan hak Allah untuk hak Allah untuk membuat kita terdekat sampai sekarang ya. Wow, banyak sekali YouTube Studio yang belum terbaca. Oke. Oke, saya baca satu-satu ya. Di sana ada Teh Yuliantin, Mbak Winda, di sana hadir Mas T. Terus Delon Saung, thanks Mas T infonya, terima kasih Nan Delon. Delon betul ya? Nang Delon, Nang itu kalau bahasa Jawanya kayak dek gitu. Panggilan untuk adik laki-laki ya Nang ya. Kemudian tawakallah Mas T, yakin aja lah. Siap Mbak Sugiyarti, Mas Suyanto Tembalang juga. Janji Allah adalah selalu menolong orang-orang di jalannya. Semoga Allah memberi jalan keluar terbaik ya. Amin ya Allah. Terus semangat Mas Tulus, amin. The Flower, amin, thank you Mas T. Siap sama-sama. Buka langsung ada iklan, amin dong. Harusnya seneng dong ada iklan biar Mas T tetap cepat gajian. Ada Mbak Nabila Disya Paramesti di sana sudah bergabung juga, terima kasih. Ada Mahin Asa yang dari Hong Kong. Semoga Mas terus dimuliakan Allah, amin. Kemudian Bu Sriatun, Mbak Sabto, Nisma lagi di sono. Terus ada lagi siapa lagi di sana kembali. Untuk Mbak Caturningsi, terima kasih banyak ya. Semoga kita semua terhindar dari serangan COVID-19 maupun bencana lainnya. Amin. Tetap semangat Mas Tulus. Oke, sama-sama. Di masjid sedang ada pembukaan ini ya, buat bantuan lagi. Jadi agak ada. Tadi Mas Tulus sudah menghindari untuk nggak syuting. Tadi udah diem. Mungkin kayaknya itu cuma ngasih pemberitahuan aja deh kalau ada sumbangan masuk ya.
Kemudian Mas Panan di sana ada Giovanno Ataraska, terus Panan lagi ada Mas Hari Johari, kemudian Bunda Ita, ada Mbak Sugiyarti lagi di sana, kemudian Mbak Christine. Tolong ya Mbak Christine keep silent ya. Kemudian Henny Winarti, kemudian Maisin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doanya Mas Teh dijabah Allah. Alhamdulillah ikut senang Mas Teh bisa lebih dari target nasi box. Amin. Subhanallah Mbak, bener-bener deh. Kemudian Mbak Asri Adi Pranata. Amin untuk doanya Mas Teh. Terima kasih. Kemudian Mbak Rosi Tiwi, apakah di negara lain punya penjaga gaib seperti Indonesia? Punya. Bahkan penjaga gaib di Indonesia sama di luar negeri itu hampir sama. Hanya namanya saja beda. Di sini dikenal dengan sebutan A, di sana disebut dengan B. Itu saja Mbak. Ya. Kemudian kalau kata Mbak Sem nih, kata Mbak Asri, memang Pak Sem dan Mas Ahmad wes koplak bikin semua anggota di grup ikut koplak. Tapi aku sayang kalian semua ada kayak saudara dan yang beda ibu dan bapak. Terima kasih Mbak Asri. Makanya Mama Ita bilang aku sama Tante Ida aja duonya dua koplak gitu katanya. Kemudian Mas Muhammad Basri di sana juga ada. Kemudian kan aku kasih kado lagu buat Mama Ita, katanya aku mewek tenan. Pokoknya dia mewek banget ya. Mas Hadari Ilyas, kemudian di sana ada Mbak Ika lagi. Katanya, woi banyak yang ngucapin selamat ulang tahun loh. Hari ini artisnya Mama Ita ya. Kemudian Mas Muhammad Lukman, leluhurnya Malaysia lebih hebat, sanggup menahan serangan hingga korban COVID sedikit. Oh ya? Terus saya balasnya begini, tidak seharusnya ini ditulis, ya. Sekali lagi, tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar biasa, semua terjadi karena izin Allah. Jadi, kamu itu belum memahami leluhur orang Malaysia itu dengan kami, dengan leluhur kita sama. Mereka satu hubungan, jadi jangan kamu banding-bandingkan. Kamu nggak mau kualat kan? Jangan dibanding-bandingkan, dosa, nggak boleh. Nggak, aku bercanda, tapi semua terjadi karena izin Allah. Jadi Mas Muhammad Lukman, seharusnya tulisan ini tidak ada di sini ya. Tapi tetap saya berikan kesempatan untuk ditulis. Kalau Mas mau berkenan untuk membuang, silahkan saja. Menghapus juga silahkan, gak apa-apa. Boy Fermin, kangen mamaku yang sudah tenang di alam sana. Suara Mas Teh bagus ya, enak didengar. Terima kasih Mas Boy, kemudian Mas Boy. Terus Mbak Lady Sweet, ada Mbak Christine lagi. Selamat ulang tahun Mama Ita. Oh iya, artis deh hari ini, perasaan deh, so cantik deh. Dia yang jadi artisnya loh. WhatsApp pagi-pagi, mamanya sampai belum duha loh nak. Ngopo mak? Balesin WhatsApp. Wah, artis banget hari ini. Kalau kata Mbak Lady Sweet, bahas cinta, sebuah kata yang telah lama menghilang dariku. Wahai cinta, kemana engkau? Alah, pret lah. Mbak Sri Anik Rubiana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan baik dan niat baik yang semoga Allah selalu berikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Sri. Taufik, gue nggak baca komentar lu ya, males lah. Yang lu tanya cuman mana ayam sama telur duluan mana. Urusan tuh ayam sama telur, jangan jadi urusan kita. Terima kasih semuanya yang sudah gabung ya, yang sudah di YouTube Studio sudah pasti baca semua. Jadi kita lanjut ke pembahasan kita yang sangat-sangat sensitif ini. Jadi sebelum kita lanjutkan, kan pasti puasa hari ini, kok bisa kayak gitu? Apaan ya? Jujur, maaf, nanti kalau aku ngomong dikiranya nanti pamer ini lagi kesedihan. Enggak, tapi memang Mas Temahnya lagi kambuh beberapa hari ini nih, nggak tahu kayak lupa makan gitu loh. Kayak Toto, oh iya aku belum makan. Dan kemarin aja makan jam 7 atau jam 9 malam aku baru makan. Karena kerjaan banyak. Aku kesana sini aku pergi kemarin. Terus pulang-pulang tuh langsung ngepel, nyuci piring segala macam. Dan hari ini juga mau pergi kan. Hari ini insya Allah mau ke rumah Mama Ita. Karena aku pernah bilang untuk masak ayam sama sambal ya. Gitu, makanya aku main kesana hari ini. Jadi kegiatan juga lumayan padat. Dan nanti sebelum ke Mama Ita kita harus ke bank dulu, ke BCA dulu karena ATM saya rusak ya, duitnya miliaran, gak bisa diapa-apain. Aduh, jangan ntar tadi diomelin lagi gue itu. Jadi di sini tuh kayak ada yang ngeganjel gitu. Sebenarnya memang betul kata dokter Mas Teh, setiap per 4 jam atau per 3 jam itu harus ada sesuatu yang masuk, entah itu kue, entah itu buah. Jadi ada yang diproses di perut, jadi tidak naik asam lambungnya. Kurang lebih begitu ya.
Dan sebelum kita bahas soal ini, tapi Mas Teh akan jelaskan dulu kalau ini adalah segi pandang Mas Teh ya. Jangan disamakan dengan vlog yang di sana, cerita yang di sana, dengan agama ini, agama itu. Ini sebatas yang Mas Teh tahu saja. Moksa itu sebenarnya apa, Mas Teh? Kalau menurut segi pandang saya ya, moksa ini sebenarnya sebuah ilmu. Moksa itu mungkin yang kalian tahu adalah moksa itu tidak meninggal. Tapi di Al-Quran ditulis, dalam Al-Quran ada setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Jadi moksa itu gimana, Mas Teh? Kok bisa orang itu nggak mati? Karena begini teman-teman, yang kita tahu adalah bangsa jin ini nyebelin banget loh. Emang lo yang punya mata, emang maksud lo ngapain gitu? Emang kesel gue. Terus dia jawab gini, masalah buat lo motor-motor gue. Lo siapa? Lo gak punya motor kan? Enggak. Bisa naik motor gak? Enggak. Insya Allah aku mah gak bisa naik motor, tapi insya Allah Allah bakal ngasih mobil ke aku. Amin. Lucu kali ya kalau tiba-tiba Mas Teh bisa punya mobil, naik mobil, Mas Teh bisa nolongin pemulung ya kan, nolongin orang gila. Ya Allah, indah banget deh kayaknya. Dunia aku tuh berguna buat orang banyak gitu, seneng banget. Terus Mas Teh dikasih rezeki sama Allah melimpah, Mas Teh bisa bikin panti jompo, Mas Teh bisa bikin pondok pesantren misalnya, Mas Teh bisa bikin panti asuhan. Waduh, kayaknya indah banget itu yang begitu tuh. Itu keindahan yang luar biasa ya. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, gini teman-teman. Setelah sepanjang yang Mas Teh pahami dalam hal ini, makanya kalian selalu nanya, Mas Teh Raja Moksa segala macam bla 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 Moksa. Ini adalah sebenarnya Moksa ini adalah ilmu, ya. Menurut Mas Teh ya, menurut Mas Teh Moksa ini adalah ilmu. Dan apakah dalam ilmu Moksa ini ada jinnya? Bisa dibilang mungkin saja ada. Tetapi sekali lagi, moksa ini adalah sebuah ilmu tingkat tinggi yang tidak bisa diakses oleh sembarangan orang. Ya, tidak bisa diakses oleh sembarangan orang. Karena di zaman Nabi pun ternyata ada beberapa orang yang tahu-tahu menghilang, tanpa kabar meninggal dan lain sebagainya. Lalu saya pernah dengar Ratu Bilqis kalau nggak salah ya. Dan saya tidak bisa menceritakan itu, sorry ya, agak ini ada batasan yang tidak bisa saya tentukan, tidak bisa saya tembus. Meskipun saya tahu, tapi saya dilarang untuk membahas itu soal Ratu Bilqis ini ya. Dia itu siapa, dari mana, dan bla bla bla. Saya paham dia sekarang di mana dan masih eksis atau tidak, saya tahu itu, tetapi saya dilarang untuk membahas itu. Jadi tolong jangan ditanyakan. Kalian itu kan apa ya, pendengar atau penonton yang sangat antusias. Kadang-kadang Mas Teh bahas apa, Mas Teh bahas ini dong besok, langsung nyerempet. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa Mas Teh jelaskan. Jadi aduh, kenapa sih ini leher ya? Moksa ini adalah sebuah ilmu di mana bisa jadi juga ada bangsa jin di dalam ilmu itu, dan untuk mencapai itu tidak gampang, ya. Untuk yang mencapai itu tidak gampang. Bagaimana prosesnya sehingga dia tidak meninggal, Mas Tulus? Sedangkan dalam Al-Quran sudah benar-benar dijelaskan kalau yang bernyawa itu pasti mati. Kalian pernah dengar kalau jin ataupun setan itu ditangguhkan kematiannya? Mereka itu boleh dibilang tidak bisa mati. Bukan tidak bisa mati, tetapi mereka ditangguhkan kematiannya sampai nanti kiamat. Sampai nanti hari kiamat. Dan sama halnya ketika muksa. Muksa ini sebenarnya adalah antara perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat transmigrasi dong, Mas Teh. Hampir sama dengan transmigrasi. Jadi mereka berpindah alam dari alam nyata ke alam gaib. Lalu jujur, Mas Teh kemarin sempat membahas ada seorang hamba Allah yang membantu berperang, ya. Berperang untuk melawan penyebaran bencana dan juga virus corona. Mas Teh sempat bilang ya, ada sosok yang berbentuk seperti halnya seorang raja. Dia ikut berperang di situ dan dia ikut mengkomandoi beberapa pasukannya. Lalu saya tanya, usianya sudah beribu-ribuan tahun. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia saat ini dibilang meninggal ya tidak, tetapi dia masih hidup, tetapi di alam lain. Mereka hidup di alam lain dan ditangguhkan meninggalnya, disamakan
dengan bangsa jin yang ditangguhkan meninggalnya sampai di hari kiamat nanti. Nah, ini perlu pemahaman yang tajam, perlu pemahaman yang kuat sehingga kita bisa memahami dan tidak beransumsi yang salah. Lalu gimana Mas Tulus, jasadnya kok bisa tiba-tiba jasadnya ada kok hilang terus pindah ke alam gaib? Jadi memang betul begini teman-teman. Ada beberapa orang yang memang memiliki gen di dalam tubuhnya, dia bisa ditarik ke alam gaib. Jujur, Mas T untuk masuk ke alam gaib dengan bawa badannya Mas T, jujur ya, ini saya pribadi ngomong apa adanya, Mas T nggak bisa masuk ke alam gaib dengan membawa badannya Mas T sendiri, itu nggak bisa. Tapi ada sebagian orang yang bisa. Satu, karena dia gennya bagus atau badannya itu memang memiliki akses di situ. Yang kedua, biasanya sudah karena bantuan jin. Tetapi kalau ilmu Ngrogo Sukmo, kita bisa ngecek ke sana, ngecek ke sini, ngeliat ke sana ke sini. Kalau misalnya badan tetap di rumah tapi kita yang keluar, kita yang menghayal kalau kita jalan, bisa jadi. Tetapi kalau jujur, kalau Mas T sendiri untuk masuk ke alam gaib dengan badan raga nyatanya Mas T nggak bisa. Dan terkadang misalnya orang tersesat di gunung, orang terbawa di alam lain, atau cerita zaman dulu anak-anak dibawa gombel dan lain sebagainya, dipindah alamkankah mereka, terus dibawa masuk segini-gini. Jadi kebanyakan anak-anak itu juga tidak menyadari kalau dia dibawa sama wewe gombel misalnya. Atau di gunung jenengan tidak menyadari kalau mereka itu yang sama kita itu jin dan segala macam. Jadi tingkat kesadaran cukup rendah. Kemungkinannya sangat kecil orang berbadan sama badan-badannya bisa masuk ke alam gaib. Itu sangat kecil sekali. Bisa jadi begini, mentok-mentok, kamu nggak sadarin diri, kamu pingsan, terus ragamu itu dibawa sama bangsa jin, itu bisa. Karena jujur di alam gaib ada sebuah ilmu yang bisa menarik sukma seseorang. Ya, jangankan jin, manusia juga ada yang mempelajari ilmu itu dan bisa menarik sukma seseorang, yaitu korinnya. Jadi dia ketika sudah sadar nanti dia ngerasa kayak gini-gini. Contohnya ketika Mas T dulu pernah mengalami mati suri, Mas T merasa kayak dijajak jalan terus sama mbahku didorong kono muleh wis wayai muleh. Wis awan, wis isu, tangi. Cuman kayak gitu doang. Jadi aku tiba-tiba merasa aku terbangun dan aku tahu-tahu mau ikut mamaku sholat subuh waktu itu. Dan itu sebenarnya bukan ragaku yang jalan, tapi hanya ruhku saja. Hanya alam bawah sadarku yang merasa kalau aku sedang diajak jalan. Sebenarnya seperti itu. Konsepnya begitu, susunannya seperti itu. Jadi muksa ini bisa dibilang kalau kata Pak Ustadz sulap. Aku tadi nonton videonya. Kemarin apa kapan itu aku nonton. Katanya sulap. Jadi tuh kan, apa teman-teman, ini nih sangat-sangat sensitif. Jadi aku betul-betul betul-betul diingatkan untuk tidak membahas dia khususnya dan jangan terlalu jauh pembahasannya ya. Ngerti lah ya maksudnya kenapa Mas T kayak gini. Jadi makanya Mas T selalu nahan, Mas T selalu untuk nggak ngomong ya begitu. Karena terkadang ada satu pembahasan yang kalian tanyakan tapi tidak bisa Mas T jawab. Ada batasan di situ ya. Tadinya Mas T tuh takut bahas ini karena ada beberapa agama tertentu yang ternyata masih menganggap muksa ini adalah satu ajaran yang bisa saja dia tempuh. Jadi mereka bisa menghilang di salah satu gunung misalnya, tempat dan lain sebagainya. Makanya tiba-tiba begini nih fungsinya. Nih anggaplah kita menganggap dia seorang raja. Ya, kita anggap seperti itu. Dia seorang raja yang terkenal, sakti mandraguna, memiliki ketangguhan yang luar biasa, dan sudah ditakdirkan sama Allah untuk jadi satrio piningit atau satria terbaik di wilayah situ. Ngapunten. Nggih. Jadi dia misalnya memiliki ketangguhan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, tetapi dengan hati yang suci. Jadi jujur teman-teman, muksa ini bukan sesuatu ilmu yang gampang dipelajari. Ilmu tingkat tinggi yang saya rasa hanya orang-orang pilihan Allah saja yang bisa. Hanya orang pilihan Allah yang bisa melakukan ini. Dan biasanya orang-orang biasanya orang-orang ini misalnya anggaplah tadi Mas T sudah cerita ya. Aduh maaf Mas T nggak fokus. Oke. Misalnya kita anggap saja dia seorang raja yang tadi saya bilang tangguh karena memiliki ketulusan hati yang bagus, memang untuk rakyatnya juga bagus, dan satu, memang Allah sudah takdirkan dia sebagai satria piningitnya atau sependekar lah istilahnya, pendekar terbaik yang ada di wilayah itu untuk membuat mereka menjadi lebih bermanfaat atau lebih disayangi sama Allah. Allah menyayangi orang-orang seperti ini soalnya, dan diberikanlah akses oleh Allah. Jadi intinya kuncinya ada pada Allah ya. Kuncinya ada pada Allah. Allah yang memberikan mereka akses untuk ini. Jadi
Dia memiliki kesaktian luar biasa, kemudian dia bertapa di salah satu gunung, ya. Dia sudah tidak mau mengejar duniawi. Biasanya orang-orang yang memilih moksa ini adalah mereka yang memang mau berkorban untuk rakyat sebenarnya. Jadi kalau kalian bilang moksa itu dengan agama tertentu dan lain sebagainya, Mas Teh no comment. Tetapi di sini moksa ini sudah dipastikan untuk sesuatu yang baik, untuk tujuan yang baik. Ada, Mas Teh pernah ya main ini, makanya Mas Teh bisa cerita. Mas Teh pernah berkunjung ke salah satu gunung di daerah Jawa. Waktu itu Mas Teh nyanyi ke daerah Sukoharjo. Sukoharjo itu dekat Solo, dekat Boyolali. Kayaknya dari bandara cuman nggak ada sejam sih, 80 menitan lah. 30-40 menitan, sorry, ke daerah Sukoharjo itu. Dan Mas Teh diajak temennya, diajak yang punya hajat, anaknya yang punya hajat ini untuk jalan ke salah satu gunung dekat Sukoharjo itu. Saya nggak bilang gunungnya apa ya, pokoknya jalan dari Sukoharjo ke salah satu gunung yang ada di atas itu. Terus Mas T itu melihat ada sebuah gambaran atau ada sebuah gerbang di situ. Saya sempat bertanya sama teman-teman saya di samping-samping saya, itu siapa? Itu rumah apa namanya? Itu Istana Tulus. Tapi yang menguasai di situ adalah dulunya manusia, dulunya orang yang berpindah ke alam situ, ke alam gaib. Nah, jadi benar begini teman-teman, ada beberapa raja yang memang betul, kalau kata Mas Teh betul sekali moksa. Moksa ini kenapa? Dia sudah ingin meninggalkan keduniawiannya. Dia tidak mau lagi mengenal dunia karena sejatinya kalau kita itu tahu manfaat dunia ini apa sih? Ada apa sih dunia ini? Kalau dunia ini banyak kepalsuan, saya yakin jenengan mungkin dari sekarang pengen moksa, pengen pindah ke alam. Mereka lebih tenang di sana. Akhirnya karena dia memiliki pemikiran yang betul, yang tulus kalau dia tidak mau mengenal duniawi lagi, yang pertama. Yang kedua memang kedikdayaan atau ilmunya luar biasa. Keilmuannya sudah pasti karena izin Allah ya. Lalu mereka udah gak memikirkan, aduh udah gak mau. Tahu-tahu rajanya hilang gitu aja. Dia udah gak mau mikirin duniawi. Karena biasanya orang-orang yang bisa moksa ini satu, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu. Dan akhirnya setelah mereka berpindah dari alam gaib, dari alam nyata ke alam gaib, di alam gaib dia sangat-sangat ditunggu oleh bangsa gaib. Jadi bukan berarti tugas dia berhenti di situ saja. Mereka memiliki tugas yang luar biasa. Untuk apa teman-teman? Pengen tahu nggak? Untuk membela kita di akhir zaman nanti. Jadi itu tujuan Allah. Tujuan Allah mengapa Allah memilih beberapa orang ini untuk dijadikan satrio piningit pilihan Allah untuk membantu ketika nanti di akhir zaman. Melindungi kita dari berbagai sudut negeri ini, melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya dan lain sebagainya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini adalah tempat ataupun porsi di mana kita memang harus menghargai mereka karena justru muksa ini membuat mereka menjadi tenang-tenangnya. Kenapa? Karena mereka ingin mengorbankan jiwa raganya untuk membantu sesama, khususnya kita makhluk hidup. Mereka sengaja mengorbankan diri mereka loh untuk muksa itu. Jadi tidak seperti yang jenengan pikirkan. Oh, kalau orang moksa itu orang sakti. Oke, orang sakti. Tapi mereka memiliki ketulusan, memiliki tingkat ketulusan yang luar biasa. Ngapunten nggih, Mbak. Orang luar biasa sekali. Jadi mereka memiliki ketulusan yang luar biasa yang sudah mereka pikirkan sebelumnya. Oh ya, saya mengorbankan diri saya untuk membantu anak cucu saya. Itu yang mereka pikirkan. Kalau jenengan tahu betul cerita orang-orang moksa ini, sebenarnya jenengan tahu, jenengan akan nangis dan sudah dipastikan jenengan sudah mau moksa. Untuk menghindari si dunia ini, penuh kemunafikan, penuh kebohongan, harta, tahta, wanita, mereka tidak mau lagi mengenal itu. Jadi orang-orang yang mau moksa ini benar-benar orang pilihan Allah, orang-orang yang luar biasa. Satu, dia mengorbankan dirinya sendiri untuk membantu kita di akhir zaman nanti. Sampai sekarang juga masih mensupport kita, melindungi kita, membantu kita. Ya, kemudian mereka orang-orang tulus yang tidak memikirkan lagi duniawi, itulah orang moksa. Jadi jangan kita salahkan orang moksa itu musyrik atau apa. Udahlah, itu urusan mereka dan Allah, kita nggak usah ikut campur. Jenengan merasa memiliki agama yang bagus, dengan agamanya jenengan saja. Jangan mengklaim atau jangan menjudge seseorang. Justru mereka terkadang sedih melihat anak cucunya kelakuannya begini. Saya sengaja mengorbankan diri saya untuk memoksakan diri saya supaya apa? Supaya saya tetap bisa
menjaga anak cucu saya sampai akhir zaman. Mereka sengaja untuk menjaga kita, teman-teman. Mereka sengaja untuk menjaga kita. Mereka sengaja mengorbankan diri. Moksa itu ilmu mengorbankan diri, kurang lebih seperti itu artinya. Kalau menurut saya, ilmu mengorbankan diri di mana dia harus melepas segala urusan duniawinya. Sudah dipastikan kayak orang meninggal gitu loh, udah masa bodoh. Yang dipikir cuma saya mati dan mati dekat dengan Allah, ketemu sama Allah. Sudah tidak mau mikirin lagi duniawi. Tidak ada yang harus kita pikirkan. Raja punya harta melimpah, selir banyak, istri banyak, rakyat banyak, miskin ya udah nggak mungkin. Tapi mereka meninggalkan itu karena apa? Karena mereka orang pilihan Allah. Mereka orang-orang yang ditugaskan Allah nanti di akhir zaman untuk membantu kita. Bahkan saat ini mereka juga ikut membantu kita loh teman-teman. Meski dengan posisi yang kita sendiri nggak tahu. Jadi kalau menurut Mas Teh sendiri, moksa itu sebenarnya ada atau tidak? Ya, Mas Teh jawab ada. Mas Teh jawab ada, lalu moksa itu apa? Moksa itu adalah sebuah ilmu. Ilmu mengorbankan diri kalau kata Mas Teh. Dan yang bisa mencapai ilmu-ilmu itu bukan orang-orang sembarangan, ya. Satu lagi, orang yang sudah pilihan Allah yang pertama. Yang kedua adalah memang mereka memiliki tingkat ketulusan yang luar biasa, yang memang sudah tidak memikirkan duniawi lagi. Dan ada beberapa hal yang bisa dibilang moksa ini tidak semua bangsa jin bisa melakukannya. Jadi beda, misalnya kan tadi Mas Teh sudah menjawab, moksa ini adalah perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat perpindahan antara hal alam nyata ke alam gaib. Terus bedanya apa Mas Tulus dengan mereka yang bisa berpindah alam ataupun bisa masuk ke alam gaib? Misalnya diajak jalan-jalan ke alam gaib. Kemungkinannya sebenarnya kecil, itu bisa jadi hanya diambil halusinasinya saja, hanya alam bawahnya bawah sadarnya saja. Misalnya anak kecil yang disembunyikan oleh Pupe Gombel. Pada dasarnya adalah mereka tuh hanya diletakkan di salah satu tempat yang kalian belum nemu tempatnya. Bukan gimana-gimana. Jadi sebenarnya bukan raganya yang dibawa masuk, tapi hanya jiwanya saja. Hanya ruhnya. Itu yang perlu kita yakini. Dan sangat kecil kemungkinan jin bisa membawa. Sekali lagi, moksa ini sudah ilmu tertinggi. Udah hubungannya sudah antara manusia itu dan Allah dan Tuhan. Mas Teh tidak bisa mengklaim, Mas Teh tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi moksa ini tidak bisa dicampuri oleh tangan-tangan jin yang maaf memiliki jin yang konotasinya jelek atau negatif. Itu tidak bisa. Karena ilmu moksa ini adalah ilmu tertinggi dan hubungannya sudah antara si pemoksa dan Allah dan Tuhan. Sekali lagi itu. Dan dalam agama kita tidak ada moksa itu. Ada beberapa riwayat menceritakan bla 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 segala macam. Mas Teh tidak ingin membahas itu, tapi ini hanya Mas Teh bahas sesuai yang Mas Teh tahu saja, yang Mas Teh pahami saja. Misalnya Patih A, Raja B, terus ini ulama A, ulama B. Sekali lagi Allah menjadikan mereka sebagai contoh. Contoh bahwasanya dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia ini benar-benar tidak berguna. Mereka hanya mengikhlaskan badan dan diri mereka untuk segera mengorbankan diri mereka untuk lebih disayangi, dihargai, untuk lebih bisa mengorbankan diri mengasuh anak cucunya. Makanya kadang-kadang aku kalau aku cerita gini ada yang nangis. Karena ini segi pandangnya Mas Teh yang luar biasa. Mas Teh tahan selama ini untuk nggak Mas Teh bahas, dan untuk meminta izin untuk Mas Teh bahas ini itu juga nggak gampang, nggak semudah itu. Mas Teh harus mentelaah dulu, Mas Teh harus menahan beberapa kata-kata yang tidak boleh Mas Teh katakan, dan ini mungkin saja bisa jadi kontroversi bagi yang nonton. Nanti ada yang bilang, Mas Teh begini. Sekali lagi Mas Teh jelaskan, ini segi pandangnya Mas Teh, bukan segi pandang siapapun. Makanya Mas Teh bilang, ilmu mengorbankan diri. Sedikit orang yang mau berkorban untuk orang lain. Sedikit orang yang mau berguna bagi orang lain. Sedikit orang yang tidak lagi memandang hartanya untuk orang lain. Masih banyak. Kamu ngomong beragama, kamu ngomong berilmu, kamu ngomong kamu sudah mendekatkan diri kepada Allah, kamu ngomong sudah hartamu itu juga punya Allah, tetapi di sisi lain kamu masih mengejar duniamu. Kamu masih takut kamu gak punya uang. Kalau kamu masih takut kamu gak punya uang, kamu masih takut uangmu berkurang, berarti kamu masih mengejar dunia. Dan mereka ini orang-orang tulus yang luar biasa. Tulus di atasnya tulus. Tulus di atasnya tulus. Luar biasa.
Dan gak mudah orang seperti ini. Mereka butuh waktu yang cukup lama juga untuk meyakinkan dirinya. Karena sebenarnya mereka yang sudah dipilih ini sudah dari kecil mereka mengalami hal-hal yang memang sudah dipilih sama Allah. Memang sudah dikehendaki sama Allah. Bukan berarti mereka itu manusia-manusia pilihan ya Mas Tulus. Bukan berarti seperti itu juga. Tetapi sebenarnya Allah sudah mempersiapkan. Dan kita yakini saja apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah jadikan, apa yang Allah adakan di dunia ini, semuanya ada fungsinya masing-masing. Dan inilah tujuannya. Mereka membantu kita, mereka mendoakan kita. Makanya Mas T selalu bilang, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sumatera, semua memiliki leluhur yang sama. Kita saudara, ya. Kita memiliki, makanya ketika jenengan sholat, selain berdoa untuk diri sendiri. Oh ya, ini Mas T punya tips juga buat teman-teman. Pernah nggak kalian kirim surat Al-Fatihah untuk kalian sendiri? Kalau Mas T sering. Jadi, untuk diri sendiri juga perlu Al-Fatihah ya. Lalu untuk leluhur-leluhur kita nggak perlu sebutkan misalnya Patih A, Raja A, nggak perlu. Yang terpenting begini, kita niatkan doanya untuk leluhur-leluhur saya yang memang berjuang untuk melawan saya, berjuang untuk melindungi kami dan bangsa ini. Kita doakan berikan yang terbaik. Semoga Allah mengirimkan, menerima doaku, kemudian menyampaikan pahalanya kepada beliau-beliau. Gak ada salahnya guys. Sekarang begini, perkara kamu berobat sembuh atau tidak itu urusan Allah. Yang terpenting kamu sudah berusaha berobat. Ya, kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Makanya kenapa ada Raja Moksa, kenapa ada orang-orang yang bukan raja pun bisa moksa, tetapi di sini tempatnya adalah mereka adalah leluhur kita, mereka lebih dulu dari kita, dan mereka adalah orang-orang terbaik pilihan Allah yang akan difungsikan nanti untuk membantu kita. Bahkan bukan nanti, ketika sudah mulai ada gesekan-gesekan gaib, mereka berkumpul, mereka bermusyawarah bagaimana nih, sebelah sini siapa yang jaga, sebelah sini siapa, pantai ini siapa, laut ini siapa, gunung ini siapa. Jenengan itu harus banyak melihat fenomena alam. Nanti di atas gunung, iya Mbak? Nanti di atas gunung, tolong jangan ada yang tanya siapa mbah yang saya tanya, ya. Di sini saya klaim, saya sudah closing, jadi jangan ada yang nanya. Tolong, betul saya minta tolong, jangan ada yang nanya. Tolong jaga sikapnya, jaga mulutnya ya. Nanti biasanya ada aja yang iseng. Siapa Mas T yang Mas T ajak bicara? Tolong jangan dijawab, jangan ditanya siapa, ya. Nanti di atas salah satu gunung di Pulau Jawa itu akan ada awan hitam atau awan yang berwarna hitam kecoklat-coklatan. Di atas gunung Jawa. Coba kita buktikan benar apa tidak. Mas T meramal nih ceritanya ya. Nggak meramal, Mas T cuma menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Di salah satu gunung nanti akan ada awan yang berwarna coklat. Di atas gunungnya ada fenomena alam seperti itu. Dan itu salah satu contoh kalau di gunung itu dulu ada yang moksa. Kenapa Mas T selalu bikin sesimpel mungkin cara pembahasannya, cara ngomongnya Mas T bikin sesimpel mungkin supaya bisa lebih dipahami. Dan kurang lebih itu yang Mas T tahu soal moksa. Sangat panjang pembahasannya, sangat lebar pembahasannya, tapi di sini satu pertanyaan yang sering mereka ini, Mas T, berarti raja yang moksa itu atau orang yang moksa itu sudah ditunggu oleh mereka-mereka di alam gaib ya. Dan satu hal, mereka yang di alam gaib, misalnya anggap saja di gunung misalnya ya, ini hanya misal. Di situ banyak jin, banyak segala macam, dan Mas T pastikan yang menunggu mereka untuk mereka dijadikan pimpinan di alam mereka itu adalah sesuatu yang positif, yang berjalan di jalan Allah. Belum tentu muslim, tetapi intinya mereka positif, sesuatu yang baik dan bermanfaat buat negeri kita, khususnya untuk kita. Jadi misalnya kalian berpikir, oh raja-raja moksa ini berarti dari raja negara nyata jadi negara gaib. Bisa jadi dibilang seperti itu karena mereka lebih menunggu raja yang pas juga untuk mereka. Dan memang mungkin saja Allah sudah menjadikan beberapa titik ini, beberapa orang-orang pilihan ini untuk menjadi pimpinan di beberapa wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain sebagainya. Mereka memiliki hal yang sama. Misalnya, satu laut itu satu ketua, satu kepala, tetapi yang ditempatkan di setiap pojoknya itu masing-masing. Maaf ngomong, misalnya di Indonesia dikenal dengan sebutan Nyai Roro Kidul, misalnya seperti itu nih, mohon maaf. Kemudian di Malaysia karena lautnya berhubungan, di Malaysia namanya apa? Di Taiwan namanya apa? Di Filipina namanya apa? Jadi mungkin saja satu naungan, Mas Teh nggak bilang ini hanya mungkin ya, mungkin saja satu naungan, tetapi
Di negeri-negeri sana namanya beda-beda, tetapi sebenarnya satu nama. Ini yang luar biasa. Dan kenapa mereka lebih memilih moksa untuk pilihan mereka mengorbankan diri? Karena apa? Allah menangguhkan kematian mereka. Allah menangguhkan kematian mereka ini supaya mereka tetap bisa membantu kita melindungi anak cucunya dari sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang berbahaya. Tugas mereka baik, tujuan mereka baik. Jadi kita tidak usah punya prasangka moksa itu musyrik, moksa itu salah. Tidak usah banyak komentar. Kalau toh itu musyrik, kalau toh yang Mas Teh sampaikan ini salah, biar jadi urusannya Allah. Gitu aja udah. Yang moksa itu enggak, mesti masuk moksa itu enggak ada. Moksa itu haram, moksa itu musyrik. Wis gak usah kok kan cangkem. Terus rasa nyangkem. Kowe ora ngerti apa wis rasa cangkeman. Enggak, maksudnya gini, kamu berkomentar silakan, kamu menjas sesuatu silakan, tetapi tolong fungsikan otak dan pikiran kamu, naluri kamu untuk menilai kira-kira bagaimana pemikiranmu itu. Betul atau tidak? Nah, ini yang harus kamu pahami, ini yang harus kamu mengerti bahwa memang mereka justru itu berbuat baik mengorbankan dirinya untuk kita. Dan ini pengertian Mas Teh tentang moksa, semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Intinya adalah mereka tetap bertujuan baik untuk kita. Jadi selalu berprasangka baik, selalu berpikir baik, dan bersifat baik, berlaku baik terhadap siapapun. Jadi kalau terus ada lagi pertanyaan, Mas Teh, kalau misalnya moksa itu ilmu, bisa nggak saya mempelajari ilmu itu untuk sudah tidak ada lagi manusia pilihan yang difungsikan Allah untuk membantu orang-orang moksa, sudah tidak ada. Yang ada nanti adalah seseorang yang akan muncul untuk membantu kita, untuk melindungi kita. Nanti akan banyak muncul nih. Sekarang sudah mulai banyak muncul di sudut-sudut. Di Jawa ada siapa, di sini ada siapa, Ustadz A, Kiai ini, AAI, UUI. Banyak orang-orang terpenting yang memang mereka bisa memberi akses sebenarnya kepada kita untuk membuka sesuatu yang bisa saja berefek negatif untuk diri kita. Jadi kita harus membaca alam, kita menggunakan nurani, menggunakan naluri, tidak usah mengejas mereka salah, tidak usah bla bla bla. Itu urusan mereka dengan cara mereka masing-masing. Perkara salah ya biar jadi urusan mereka dan Allah. Kita bukan Allah, jadi kita bukan manusia yang bisa menjudge siapapun. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa Mas Teh sampaikan, semoga bisa dipahami. Sekali lagi, ini tidak memandang atau tidak menggarisbawahi dari agama tertentu. Ini tertentu, Mbah. Maksudnya bukan sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang baik. Sesuatu yang Mas Teh anggap ambil dari agama, tetapi ini sesuatu yang Mas Teh anggap Mas Teh bahas sesuai dengan kemampuan Mas Teh sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Mas Teh mau ucapkan terima kasih banyak, mohon pamit. Insya Allah ketemu lagi di Lens Vlog. Untuk pertanyaan seputar apapun boleh klik di kolom komentar atau DM di Instagram. Dan juga untuk teman-teman yang masih ingin berdonasi untuk sumbangan di bulan depan, sangat-sangat Mas Teh tunggu. Semoga Allah limpahkan rezeki kalian ya. Yang baru berniat, insya Allah kalau ada rezeki aku niat sedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan dikabulkan rezekinya lebih melimpah ya. Oke. Mas Teh mohon maaf kalau ada tutur kata yang gak berkenan. Dan kalau hari ini terlihat Mas Teh gak fokus, karena ini pembahasan ini sangat sensitif. Dan Ustadz Danu saja saya lihat dia untuk membahas ini sangat hati-hati sekali. Saya sudah melihat videonya dan dia sangat hati-hati sekali untuk membahas ini. Dan dia tidak mau ada sesuatu yang terlepas dari mulutnya. Itu yang harus kita lakukan. Kalau memang kita tahu, tidak semua yang kita tahu bisa kita ucapkan, tidak semua yang kita lihat bisa kita ucapkan. Itu yang harus kita pahami ya. Masih mau terima kasih banyak. Mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan tentunya untuk kalau suka atau penting boleh di-share ke media sosial kalian ya. Mas Teh mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.